anaknya siapa? Kalau bukan pamannya siapa? Kalau bukan punya teman dekat di elit partai, anak muda tidak akan punya kesempatan itu. Jadi agenda mendesaknya itu bukan mempermudah, tapi mempermudah. Di sini akhirnya pun yaitu Mbak Najwa Shihab setidaknya mentok lah, yaitu dengan fenomena perpolitikan yang terjadi saat ini. Bahkan di sini secara langsung menyenggol seorang paman yang setidaknya mempermudah, bukan mempermudah. Nah, di situ menurut saya sangat wow sekali. Saya sendiri pun juga tidak anti dinasti ya. Tetapi kalau kita lihat pada waktu lalu ya banyak lah, yaitu penggiringan opini soal dinasti politik dan lain sebagainya. Saya tidak anti dinasti kalau memang dilakukan secara benar, tidak melanggar konstitusi, tidak ada perubahan usia dan lain-lain, menurut saya tidak masalah ya, yaitu adanya dinasti politik tersebut. Tetapi pada waktu lalu ada putusan MK, yang kedua ada putusan MA, dan masih banyak lagi, yaitu mulai dari pelanggaran oleh KPU, pelanggaran kode etik dan lain sebagainya. Nah, menurut saya di situ dengan adanya yaitu putusan MA, putusan MK dan dalih-dalih yaitu butuh pemimpin muda. Tetapi saya sangat sependapat sekali dengan apa yang dikatakan Mbak Najwa Shihab di sini, yaitu bukan anak muda, melainkan mempermudah, bukan mempermudah, yaitu putusan MK dan putusan MA. Nah, di sini menurut saya kemungkinan Mbak Najwa Shihab di sini sudah sudah mentok kemungkinan sudah muak juga, yaitu sebelumnya kita dikecewakan dengan putusan MK, tiba-tiba belum genap setahun saja sudah ada perubahan yaitu batasan usia kepala daerah di sini, yaitu lewat putusan MA. Nah, seperti ini video dari Mbak Najwa Shihab. Bukan anaknya siapa? Kalau bukan pamannya siapa? Kalau bukan anaknya siapa? Kalau bukan pamannya siapa? Kalau bukan punya teman dekat di elit partai, anak muda tidak akan punya kesempatan itu. Jadi agenda mendesaknya itu bukan mempermudah, tapi mempermudah. Agenda mendesaknya itu bukan mempermudah, tapi mempermudah. Di sini menurut saya sangat masuk akal. Kalau kita lihat sekarang pemimpin muda siapa? Orangnya ya itu saja. Kalau tidak dekat dengan kekuasaan, kalau tidak dekat dengan elit-elit partai politik, kemungkinan anak muda itu ya hanya tinggal kenangan saja. Nah, kalau menurut saya sih, apa yang dilakukan oleh PDIP menurut saya juga sangat keren sekali, yaitu melihat potensi yang ada. Pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo itu bukan anak dari keluarga bangsawan, bukan dari keturunan konglomerat, bukan dari darah biru, bukan anak jenderal dan lain sebagainya. Tetapi di sini oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, yaitu setidaknya dipercayakan lah, sehingga Presiden Joko Widodo hingga sampai menjadi presiden. Pada waktu lalu ketika masih menjadi pengusaha mebel, di situ pun juga akhirnya ya setidaknya diangkat lah atau diberikan rekomendasi untuk menjadi wali kota Solo, dan begitu seterusnya hingga menjadi presiden di 2 periode. Menurut saya sangat keren sekali langkah dari PDI Perjuangan. Ya, akhirnya terbukti lah menurut saya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo akhirnya Indonesia sampai saat ini pembangunan masif di pelosok negeri dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi entah di sini ada apa juga ya, yaitu menjelang akhir masa jabatan dari Presiden Jokowi. Di sini menurut saya banyak manuver-manuver yang terjadi, banyak kepentingan politik sehingga ada perubahan di Mahkamah Konstitusi dan bahkan juga di MA. Di sini juga ada apa di sini ya, menjelang purna tugas dari Presiden Joko Widodo di sini. Dari sini saya sangat sependapat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Najwa Shihab di sini. Dari sini bahkan ada berita juga ya di sini dari Jurnal Tinta, yaitu Najwa Shihab turut buka suara terkait putusan MA, harus mempermudah bukan mempermudah. Di sini bahkan juga ada berita juga dari Jurnal Tinta juga. Di sini Najwa Shihab bahas mahar partai, lu punya duit, lu punya kuasa. Kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, yaitu setidaknya
dari pengakuan Pak Mahfud MD. Di situ bahkan ketika Pak Mahfud MD menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo pada Pilpres yang lalu, di situ pun Pak Mahfud MD juga tidak mengeluarkan mahar sepeser pun. Menurut saya sangat keren sekali loh di sini. Pak Mahfud MD dijadikan cawapres mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 tidak mengeluarkan mahar sepeser pun. Itu menurut pengakuan dari Pak Mahfud MD. Nah, menurut saya di situ sangat keren sekali. Karena apa? Karena ketika menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di situ tidak ada beban, tidak ada merasa punya hutang dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali. Walaupun pada saat Pilpres yang lalu pengeluaran untuk mendanai kampanye di situ juga sudah menggelontorkan dana yang cukup fantastis, 500 miliar lebih. Tetapi juga Pak Mahfud MD tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Di situ sangat keren sekali. Nah, di sini yaitu dalam sebuah wawancara yang menarik, Najwa Shihab mengangkat isu mahar politik yang kini marak terjadi di Indonesia. Melalui kanal YouTube-nya, ia mengeksplorasi bagaimana biaya politik yang tinggi menjadi penghalang utama bagi kaum muda untuk terjun ke dunia politik. Mari kita telusuri lebih dalam apa yang disampaikan oleh Najwa. Najwa Shihab memulai diskusinya dengan menyoroti bahwa bukan hanya batasan usia yang menghambat partisipasi anak muda dalam politik, tetapi juga biaya politik yang sangat tinggi. Batas usia itu penting, tapi yang penting adanya biaya politik yang harus dihilangkan. Tanpa itu, anak-anak muda tidak punya kesempatan. Ujarnya, menurut Najwa, sebagian besar anggota DPR muda yang berhasil terpilih memiliki keterkaitan dengan dinasti politik. Hal itu menunjukkan bahwa tanpa dukungan finansial yang kuat, sangat sulit bagi individu muda tanpa latar belakang politik yang mapan untuk bersaing. Dalam wawancaranya, Najwa memberikan contoh konkret mengenai biaya politik yang tinggi di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa untuk maju sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur, biaya yang diperlukan bisa mencapai antara 20 hingga 30 miliar rupiah. Itu baru untuk posisi wakil gubernur, bukan gubernurnya. Kata Najwa, jumlah ini tentunya menjadi penghalang besar bagi anak muda yang ingin berpartisipasi dalam politik tanpa dukungan finansial yang kuat. Najwa juga menyoroti politik mahar politik yang semakin memperparah keadaan. Mahar politik merupakan biaya tambahan yang harus dibayar kepada partai politik untuk mendapatkan dukungan pencalonan. Dana itu bukan hanya untuk keperluan kampanye, tapi juga untuk membayar sewa perahu ke partai. Jelas Najwa, praktik itu membuat biaya untuk mencalonkan diri menjadi semakin tinggi, sehingga hanya mereka yang memiliki akses finansial yang kuat yang mampu bertahan. Nah, bagaimana menurut Anda? Saya sangat sependapat sekali. Biaya sangat tinggi itu memang bukan lagi rahasia ya, tapi juga sudah menjadi rahasia umum. Yaitu ya ketika menjadi gubernur, wakil gubernur, bahkan menjadi presiden atau wakil presiden. Menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, pengakuan pada waktu lalu, menurut saya sangat keren sekali. Seharusnya seperti itulah kita mencari calon-calon yang potensi. Kita mencari calon-calon yang benar-benar bisa memikirkan kepentingan rakyat, bisa memperjuangkan nasib rakyat dengan lebih baik. Menurut saya itu yang paling penting. Jadi jangan gara-gara uang ya akhirnya partai memilih si A, si B, dan si C. Wah, kalau kita teruskan menurut saya juga sangat tidak baik ya bagi demokrasi untuk kemudian hari. Ya, tapi saya sependapat lah dengan apa yang dikatakan Najwa Shihab, yaitu ya setidaknya mempermudah, bukan mempermudah. Menurut saya sangat jelek sekali ya. Tetapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.